Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neta Francisca Simajuntak dari program studi Teknik Informatika kelas 5 Bilingual C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat menggunakan metode CRUD untuk tabel alumni dan dosen. Baiklah, di sini pertama saya akan mengklik base alumni dan di sini juga ada base dosen. Lalu di sini saya akan mengklik button tambah dosen. Di sini kita bisa mengisi semua data yang ada di button tambah dosen ini. Pertama saya akan mengisi NIDN-nya terlebih dahulu. Lalu nama lengkap. Lalu gender. Setelah itu program studi. Alamat. Dan yang terakhir ada email. Setelah kita mengisi semua data yang ada di data dosen ini, kita mengklik simpan. Setelah itu, kita klik OK, maka semua data yang telah kita buat akan tampil di button tambah dosen ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan base dosen. Di sini saya memberi judul daftar dosen di mana menggunakan div classroom. Dan di sini ada button tambah dosen, di mana ketika kita meng-create ID dosen, NIDN, nama dosen, gender, program studi, alamat, email, dan action akan mengupdate data ke dalam database. Jadi ketika kita meng-create semua data ini, semua data akan tampil di dalam database. Setelah itu, di sini kita bisa melihat ada modal form. Modal form ini berfungsi untuk mengedit dan mendambakan data. Untuk modal form di sini ada untuk menginput NIDN, untuk menginput nama lengkap, untuk menginput gender, untuk menginput program studi, dan untuk menginput alamat, dan untuk menginput email. Setelah kita mengisi semua data, maka di sini terdapat tombol jika kita ingin menutup atau meng-close-nya. Jadi jika kita ingin menutup atau ingin meng-close, kita bisa mengklik button tutup. Nah, jika kita ingin menginputnya, kita bisa mengklik tombol simpan. Lalu selanjutnya, di sini ada script untuk mengatur tampilannya. Ketika halaman dosen di-load, maka pertama-tama dia akan mencari tabel dosen tersebut dengan mengatur CSS kolom dari data tersebut, lalu diisi dengan CSS 20% dengan target indeks 1, lalu CSS 25% dengan target indeks 3, lalu CSS 20% dengan target 5, CSS 5% dengan target 7, dan CSS 30% dengan target indeks 8. Setelah itu, di sini ada untuk mengatur text center, sehingga tabel dengan indeks yang sudah ditargetkan terletak di bagian tengah atau di center. Baiklah, di sini selanjutnya ada render table dosen. Di sini saya membuat render table dosen T-clear dan membuat Ajax kembali untuk membuat isi database
di mana URL akan mengakses get list dosen dari controller oprek. Lalu di sini kita bisa melihat ada button hapus dan button edit, di mana button hapus yang isinya ada button tipe, button class, danger, hapus, dan list dosen. Dan begitu juga di button edit. Di button edit ini juga ada tipe, button class, button primary, button data, dan target. Selanjutnya, di sini kita membuka controller dan oprek. Lalu kita langsung menuju get dosen page. Di sini ada get dosen page untuk menampilkan dosen model, di mana dia akan menampilkan data dosennya dengan metode insert. Lalu ia akan mengecek datanya apakah sudah tersimpan, dan dia akan mengambil NIM-nya. Jika dia sudah tersimpan, dia langsung mengambil NIM-nya di dalam model dosen tersebut. Dan jika ada, dia langsung mengupdate-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa metode. Ada metode simpan data dosen, lalu ada metode hapus dosen, dan yang terakhir ada metode get dosen by NIDN. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada teman-teman sekalian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.